Saudara-saudari, salam jumpa lagi dalam segmen Inspirasi Kreatif. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Andreas Firman. Salam jumpa, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat siang, selamat ya. Apa kabar, Pak Firman? Puji Tuhan, Pak. Baik. Pak Andreas Firman, tahun berapa atau mulai kapan Pak Firman berkecimpung atau terlibat di dalam pelayanan di seksi PSE ini, Pak? Saya mulai terlibat di paroki di tahun 2017, Pak. Saya masih menjadi ketua lingkungan dan koordinator wilayah pada saat itu. Kemudian Romo dan ketua SPC pada saat itu, Ibu Yanti, meminta saya untuk membantu SPC. Ketika itu ada program baru dari Komisi PSE KAJ yang disebut dengan SBU, Sentra Bimbingan Usaha. Berlanjut, SBU berkembang namanya menjadi Sabuk, Sentra Bimbingan Usaha Kecil, karena kita fokus pada yang kecil. Di tahun 2021 kemudian saya dipercaya untuk menjadi ketua SPSC, Pak. Di paroki ini ada berapa banyak umat yang masuk kategori dibantu itu, Pak? Baik, Pak. Kita akan mencoba memilah mereka dalam kategori miskin dan sangat miskin. Sangat miskin artinya mereka orang ataupun keluarga-keluarga yang secara kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Baik itu masalah pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Mereka adalah kelompok-kelompok di dalamnya yang memang sulit untuk diberdayakan. Kalau untuk kelompok yang miskin adalah mereka yang kita lihat masih bisa kita kembangkan, kita bantu untuk kita mandirikan. Nah, secara jumlah, secara persentase mereka yang sangat miskin ini di paroki Bidara Cina sekitar 2,5 sampai 3% dari jumlah kakak di paroki Bidara Cina. Secara jiwa tidak sampai 100 jiwa. Untuk kelompok yang sangat miskin, bantuan yang biasa kita berikan adalah bantuan langsung tunai, Pak. Jadi berupa bantuan uang kepada mereka setiap bulan, di mana uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi. Di samping itu kita juga memberikan bantuan untuk mereka yang tidak punya rumah, misalnya kita memberikan bantuan kontrak rumah. Tentu yang kita bantu adalah rumah-rumah sederhana. Juga untuk keluarga-keluarga yang sangat miskin ini, di mana mereka punya anak yang masih kecil dan masih usia sekolah, kita memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anaknya. Setiap tahun kita juga memberikan bantuan sembako, khususnya untuk acara-acara misalnya menjelang Natal atau Hari Pangan Sedunia gitu ya. Selain itu untuk keluarga-keluarga yang mengalami kekurangan gizi, kita memberikan juga bantuan makanan yang bersifat membantu gizi mereka. Nah, bagi yang masuk kategori miskin, bantuan-bantuannya dalam bentuk apa saja, Pak? Kita lihat bahwa pada saat kita kunjungan ke tempat mereka, ke rumah keluarga-keluarga ini, kita menilai juga bahwa ternyata dari keluarga miskin ini ada anggota keluarganya yang dapat kita berdayakan untuk dapat menunjang kemudian usaha dan ekonomi mereka secara keluarga. Selain tadi bantuan uang tunai untuk keluarga miskin ini, kita juga memberikan pelatihan, kesempatan kerja dengan ada program Ayo Kerja. Kemudian mereka yang mau usaha kecil atau punya usaha kecil, kita juga memberikan bantuan pelatihan, termasuk di dalamnya adalah bantuan usaha. Bantuan usaha ini bentuknya tidak selalu berupa uang tunai, tapi kita berikan bantuan misalnya tadi masalah peralatan, mereka butuh kompor, mereka butuh blender misalnya, atau berbagai hal yang menyangkut mendukung usaha kecil mereka. Kami pernah melakukan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan untuk pelaku usaha kecil ini, pelatihan manajemen usaha misalnya, juga pelatihan manajemen keuangan, termasuk juga pelatihan-pelatihan komputer, misalnya program Excel, program Word misalnya seperti itu gitu ya. Juga pelatihan-pelatihan lain yang mendukung mereka di zaman sekarang, yang di bidang yang sekarang kita ketahui zaman digital ini gitu ya. Kita juga memberikan pelatihan bisnis online, Pak, termasuk mereka yang gaptek. Kita mengistilahkannya atau memberikan judul
pelatihan online untuk yang gaptek. Pertama-tama kita tidak memungkiri bahwa di zaman sekarang ini dunia digital begitu luar biasa. Tetapi kita melihat juga bahwa umat kita yang masuk kategori miskin tadi punya kekurangan dalam pengetahuan di bidang digital. Mereka mungkin punya handphone, tapi handphone yang mereka miliki hanya bisa digunakan untuk terima telepon dan telepon. Padahal dari handphone itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk hal yang sangat luar biasa, termasuk dalam penjualan online. Sejauh ini seksi PSE itu bermitra dengan siapa, Pak? Kami mengajak teman-teman atau umat kita yang pelaku usaha yang sudah mapan, Pak. Termasuk mereka yang para profesional yang ahli di bidang digital misalnya, atau di bidang manajemen, di bidang usaha yang sudah mereka bekerja misalnya di suatu perusahaan besar. Nah, mereka yang pertama-tama kami ajak untuk bermitra. Kami juga bekerja sama dengan paroki-paroki tetangga. Ada kelemahan kami, kekurangan kami di paroki, tapi ada kelebihan di paroki lain. Jadi kita saling tukar ilmu. Di samping itu juga kita mencari bantuan atau mitra dari pemerintah DKI dengan mengikuti BLK, misalnya Balai Latihan Kerja, yang ada disediakan oleh Pemda DKI. Program Sabuk sendiri, program Sentra Bimbingan Usaha Kecil, pertama-tama cikal bakalnya atau ide dasarnya dari PPUK-nya WKRI. Ternyata dalam praktik lapangannya, pelaku usaha kecil di lingkungan umat kita ternyata juga adalah anggota WKRI. Jadi daripada kita tidak bekerja sama, lebih baik kita bermitra. Kami pernah mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan kecantikan dengan mengundang mitra dari Sari Ayu, juga dari Marta Tilaar. Nah, kami juga berikan bantuan usaha kepada umat atau masyarakat yang ikut dalam program PPUK-nya WKRI. Keterlibatan saya secara pribadi dalam kehidupan pelayanan sosial ini bukan artinya datang tiba-tiba. Kebetulan saya dulu dari keluarga yang biasa-biasa saja, di mana saya kecil, tumbuh, dan besar di lingkungan rumah yang masyarakatnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Kehidupan kemiskinan adalah hal yang biasa dari kecil. Tetapi bagaimana gereja secara sangat luar biasa menyiapkan umatnya, sehingga secara rohani tumbuh dengan pengalaman pribadi saya menjadi sebuah semangat spiritualitas yang seperti sekarang ini. Nah, tujuan dari PSE membantu yang karitatif maupun juga pelatihan-pelatihan itu? Ya tentu saja untuk yang bantuan karitatif tadi kan kita ingin membantu mereka setidaknya kebutuhan dasar mereka terpenuhi ya Pak. Karena pada umumnya para penerima karitatif ini memang baik itu masalah pangan, papan, kemudian juga masalah kesehatan, masalah gizi, termasuk pendidikan mereka, anak-anak mereka ini kan juga sangat kurang. Jadi tujuan kami adalah pertama-tama memenuhi kebutuhan dasarnya dulu untuk yang penerima karitatif. Sementara untuk yang bantuan pemberdayaan, tujuan kami tentu bagaimana keluarga-keluarga ini pada akhirnya nanti bisa lebih baik kehidupan ekonominya. Mungkin salah satu atau salah dua dari anggota keluarganya bisa berhasil entah dalam pendidikan atau dalam pekerjaannya ataupun dalam usahanya. Itulah tujuan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, termasuk juga untuk bantuan ASAK, Pak. Jadi saat ini kami memberikan bantuan tadi selain yang usia sekolah dasar, juga ada yang tingkat SMP, dan juga yang SMA dan kuliah. Untuk yang tingkat SD dan SMP memang dananya masih dari paroki. Tapi untuk yang tingkat SMA dan yang sudah kuliah atau perguruan tinggi, itu ada donaturnya, Pak. Jadi ada para donatur yang dengan kerelaan hati mereka berpartisipasi untuk memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga-keluarga yang tidak mampu ini. Kami memahami membantu mereka untuk bisa berkembang mandiri adalah tidak mudah, Pak. Itu suatu pekerjaan yang cukup sulit sebenarnya. Tetapi karena kami meyakini ini adalah pelayanan sosial sesuai dengan iman kita, ya kita berjuang dengan memberikan banyak pelatihan. Kalau untuk karitatif, berkurangnya jumlah bantuan ada 3 hal, Pak. Pertama, ada yang meninggal, Pak. Nah, itu mengurangi bantuan. Yang kedua adalah pindah paroki, sehingga kita tidak bantu lagi. Nah, yang ketiga ini adalah yang kita harapkan, bahwa ketika ada salah satu keluarga
yang kita bantu ini sudah mapan dalam pekerjaannya, sudah bisa membiayai keluarganya, kita akan tidak bantu lagi. Tetapi untuk bantuan yang bersifatnya pemberdayaan, memang ini butuh perjuangan. Langkah apa atau program-program apa yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada umat prasejahtera? Salah satunya yang kami sudah usulkan ke Dewan Paroki dan sudah disetujui oleh Romo dan Dewan Paroki adalah kegiatan mini basar, Pak. Sebelumnya kita belum pernah mengadakan acara mini basar di mana acara ini akan berlangsung setiap minggu sampai waktu yang cukup panjang, 6 bulan ke depan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan-lingkungan supaya mereka bisa ikut jualan di tenda basar ini. Sehingga jualan mereka baik itu berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang kreasi, home industry misalnya, baik itu barang-barang rohani, bisa dijual di acara basar mini ini. Supaya umat separoki ini saling membantu, saling melihat bahwa ternyata di lingkungan lain ada yang memproduksi makanan, minuman, ataupun benda-benda rohani, ataupun home industry tadi. Sehingga bisa saling membantu dengan membeli. Kedepannya adalah kami mengajak mereka untuk membuat e-katalog misalnya, brosur-brosur yang bisa kita promosikan ke paroki. Misalnya saja masalah konsumsi misalnya gitu ya. Kita berharap mereka, kelompok lingkungan, wilayah dan paroki, seksi yang di paroki ini akan membeli dan menyiapkan konsumsinya dari para pelaku usaha kecil yang ada di lingkungan ini. Kita mengharapkan ekonomi di lingkungan bisa tumbuh kembali dengan kita mau saling membantu. Gerakannya juga yang menjadi suatu program strategis Keuskupan Agung Jakarta adalah gerakan belanja dari umat. Pak Firman sendiri pasti juga mengalami suka duka dalam pelayanan. Bapak juga mengalami pasang surut keberhasilan orang yang dibantu itu. Apa yang menjadi permenungan dari Pak Firman? Baik, Pak. Ketika kita nanti terlibat dalam bidang sosial ini, faktor-faktor yang mungkin membuat kita gagal dalam memberikan bantuan ke saudara-saudara kita ini cukup besar. Saya mencoba belajar dari juga kata-kata bijak dari orang-orang terkenal. Salah satunya adalah dari Bunda Teresa. Dalam satu kata-kata bijak Bunda Teresa mengatakan, ketika kita ingin berbuat baik, mungkin saja perbuatan baik kita hari ini akan dilupakan kemudian. Tetapi teruslah berbuat baik. Hal yang kedua adalah yang pernah disampaikan oleh Romo Sigit. Dalam satu kesempatan beliau pernah menyampaikan ke kami demikian. Ketika kita ingin memberikan bantuan, lebih baik kita salah memberikan bantuan kepada orang yang kemudian sebenarnya tidak perlu dibantu, daripada kita salah tidak memberikan bantuan kepada orang yang ternyata sebenarnya di kemudian hari dia memang membutuhkan bantuan kita. Jadi kedua hal itulah yang memberikan semangat kepada saya untuk tetap terlibat dalam pelayanan sosial di gereja. Nah, saudara-saudari, pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Pak Andreas Firman terakhir tadi berkaitan dengan bagaimana beliau memaknai pengalaman-pengalaman dan juga pelayanan-pelayanan beliau di seksi pemberdayaan sosial ekonomi Paroki Bidara Cina mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen ini. Dan sebelum kita undur diri, kita akan menyimak pesan-pesan dan juga butir-butir inspirasi yang akan diberikan oleh salah seorang Romo berikut ini. Saudara-saudari, kita ingat kata-kata Tuhan Yesus, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya, ada banyak umat yang hidupnya susah dan memerlukan pertolongan. Karena prihatin akan hal itu, paroki-paroki memberikan banyak bantuan. Ada yang bersifat materi yang langsung bisa digunakan, ada yang bersifat pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan tertentu, gereja berharap agar umat yang dibantu semakin menjadi mandiri dan mulai berkurang ketergantungannya pada bantuan-bantuan dari gereja. Pak Firman adalah salah satu contoh umat yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan sosial ini. Dari pengalaman Pak Firman tadi, keberhasilan membantu umat merupakan sebuah kebahagiaan. Namun dibutuhkan iman dan harapan yang kuat
agar para pelayan sosial bertahan menghadapi tantangan dan kesulitan, bahkan kegagalan, agar pelayanan kepada umat dapat terus berjalan. Semoga makin banyak umat yang memiliki hati untuk peduli kepada sesama, dan akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan.